Oh, bau jengkol. Oh, bau pete. Oh gitu. Enggak enak, tapi kalau jaraknya serentang tangan. Serentak. Oh. No dehe, no enggak akan tahu. Oh. Ya mungkin Panji Gumilang ini pecinta pete, teman-teman. Ya, dia pecinta pete. Kalau kata Panji Gumilang, tidak perlu rapatkan barisan, makan pete, makan jengkol, gak usah sikat gigi, gak usah pakai siwak, sekalian mulutnya bau bangkai gitu. Mulutnya bau bangkai, sholat berjarak jarak. Top. Jadi kalau bau, teman-teman kita atau jemaah dan makmum kita tidak terganggu ketika sholat. Good. Ikuti hawa nafsu dan abaikan perintah Rasulullah. Jadi hawa nafsu di depan, nasihat Nabi Muhammad di belakang sana. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah saya membuat video menanggapi pernyataan Panji Gumilang, di mana dia menyatakan bermain secara sportif dan sambil mengebrak-ngebrak meja di hadapan tim media Polri, dan sekarang di sini saya menangkap satu pernyataan lagi dari Panji Gumilang yang sangat unik dan sangat menarik, di mana di dalam berfatwa Panji Gumilang ini tidak lebih mengedepankan hukum, tetapi dia lebih mengedepankan hawa nafsunya. Jadi hawa nafsu di depan, hukum di belakang Panji Gumilang. Sehingga untuk mewujudkan hawa nafsu ini, Panji Gumilang menafsirkan ayat dengan akal dan pikirannya sendiri. Begitu. Oke, tidak perlu panjang lebar. Coba kita reaction dulu seperti apa pernyataan dia. Dan kita harus menanggapinya secara langsung. Kok nggak cari akal? Di mana akalmu? Di mana akalmu? Begitu kata Tuhan. Manusia dikasih akal supaya cari jalan keluar. Oke. Kok ikut instruksi? Ya. Manusia diberikan akal untuk mencari jalan keluar. Maksudnya apa ini? Coba kita dengarkan lagi, teman-teman. Berarti dengan contoh sholat Id yang kemarin itu berarti Yang dasar itu yang mana? yang hari raya ini juga Kami berapa hari raya seperti ini? 10 hari raya sudah. Oh, Panji Gumilang beserta anak buahnya, beserta murid-muridnya, beserta orang-orang yang ada di Mahat Al Zaitun sudah 10 kali melakukan salat Idul Fitri dengan cara seperti itu. Renggang-renggang, dan ada orang non-muslim di situ. Orang non-muslim diundang untuk ikut salat Id. Top. Coba kita dengarkan seperti apa fatwanya. saya sudah menjadi dasar pemikiran juga yang Bukan dasar pemikiran, itulah akal sehat. akal sehat. Oh, menurut Panji Gumilang, sholat seperti itu akalnya sehat, teman-teman. Kalau menurut teman-teman, akal seperti ini nih akal sehat apa akal buntu? Atau akal yang mengakal-akali? Komentar di bawah. Lanjut. Ente saja. Ente. Ya, ini kan sudah dekat saya panggil ente ya. Iya. Asik. Yang tidak ada apa-apa terus berdekatan. Ente suka jengkol. Saya suka pete. Oh, ente suka jengkol, aneh suka pete. Oh, jadi di sini Panji Gumilang berusaha untuk menganalogikan bagaimana kita memakan atau mengkonsumsi sesuatu yang makruh. Bagaimana kelanjutannya, fatwanya kita dengarkan. Oh, bau jengkol. Oh, bau pete. Oh gitu. Enggak enak, tapi kalau jaraknya serentang tangan. Serentak. Oh. No dehe, no enggak akan tahu. Oh, keren teman-teman. Jadi mau merokok, mau makan pete, mau makan jengkol, mau makan apapun yang makruh-makruh, itu dipersilahkan teman-teman. Apabila kita mengikuti satu tafsir surat dari si Panji Gumilang ini mengenai Al-Mujadilah ayat ke-11 itu teman-teman. Yaitu berlapang-lapanglah di dalam majelis. Jangan deket-deketan. Jadi boleh. Hawa nafsu di depan, yang di belakang adalah fatwa. Jadi bagaimana kita berfatwa agar hawa nafsu ini bisa enak nyaman begitu. Jadi berfatwa dengan seenak jidatnya agar hawa nafsunya bisa terrealisasi dengan aman begitu. Ya mungkin Panji Gumilang ini pecinta pete teman-teman. Ya, dia pecinta pete, dimana kalau dia ingin makan pete, kalau mau sholat, sholat renggang-renggang. Begitu kalau menurut Panji Gumilang. Kita sholat jangan ikuti Rasulullah, karena saya suka pete. Bener gak narasi seperti itu? Sholat, rapatkan soft. Ya, taruh wanita di belakang. Ini perintah Rasulullah. Tetapi karena Panji Gumilang di sini sebagai seorang nabi, orang yang bisa berfatwa tanpa mengutip pesan dari Rasulullah, sholat renggang-renggang, kita makan pete bersama. Jadi kalau bau, teman-teman kita atau jemaah dan makmum kita tidak terganggu ketika sholat. Good. Ikuti hawa nafsu dan abaikan perintah Rasulullah. Kalau kata Panji Gumilang, tidak perlu rapatkan barisan, makan pete, makan jengkol, gak usah sikat gigi, gak usah pakai siwak, sekalian mulutnya bau bangkai gitu. Mulutnya bau bangkai, sholat berjarak jarak.
Stop. Gitu kan yang dimaksud? Jadi hawa nafsu di depan, nasihat Nabi Muhammad di belakang sana. Ini prinsip dari Panji Gumilang. Na'udzubillah min dzalik. Ya, di sini saya sangat kesel, teman-teman. Di sini di video ini terkhusus saya tercampur aduk ini antara kesel dan lucu, antara mau ketawa dan mau marah gitu. Ketika mendengar pernyataan dari Panji Gumilang yang justru tidak sesuai dengan anjuran Rasulullah SAW. Na'udzubillah min dzalik. Coba kita lanjut dulu. Seperti apa kelanjutan dari omongannya ini? Ketawa. Kok dalilnya begitu? Untuk apa cari dalil yang susah-susah? Ya, pokoknya dalil cukup pakai satu, yang lain abaikan. Cukup pakai dalil dari Al-Quran, nggak perlu pakai hadis. Menurut teman-teman, orang yang sudah memakai Al-Quran saja, ini kita anggap Panji Gumilang bener, lurus. Dia hanya memegang pedoman dari Al-Quran, tidak mau mengutip hadis. Menurut kalian, ini Ahlus Sunnah wal Jamaah gak? Tentu tidak. Ini bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini ahlul bid'ah kalau menurut saya. Membuat perkara-perkara baru di dalam syariat. Karena memang di dalam sistem ideologi si Panji Gumilang ini bermadhab kepada Bung Karno. Dimana di sini Bung Karno ditafsirkan oleh Panji Gumilang sebagai madhab pembaharuan. Dan Soeharto sebagai madhab pembangunan. Jadi dia memperbarui sistem syariat, sistem beribadah. Dan dia membangun pondok pesantren yang terbesar di Asia Tenggara. Begitu? Menurut kalian ini patut dibiarkan atau harus kita tindak? Na'udzubillah min dzalik. Allahu Akbar. Coba kita selesaikan dulu, baru saya akan memberikan komentar lebih tegas lagi. Agama itu gampang, maka jangan dipersulit. Kata Rasulullah, kalau kita beragama di jalan yang lurus, berislam secara kafah, itu ibarat kita memegang bara api ya. Dilepas tidak bisa, digenggam menyakitkan. Begitu. Jadi, orang yang beragama Islam secara kafah, hidupnya penuh dengan perjuangan. Rasulullah SAW hidup dengan penuh perjuangan, penuh sakit, penuh derita. Betapa beratnya perjuangan Rasulullah untuk menyampaikan Islam kepada kita semua. Dan setelah Islam sampai kepada kita, ada orang zaman akhir seperti ini, hidup di zaman akhir, tetapi dia merasa hidup seperti tabi'in. Hum rijal wa nahnu rijal, katanya. Jadi dia sudah mulai menyamaratakan antara derajat dia yang hidup sebagai follower seperti tabi'in. Orang yang hidup dengan Rasulullah, orang yang hidup dengan sahabat, seperti keempat imam madhab. Apa yang dilakukan oleh Panji Gumilang ini seolah-olah dia menganggap para tabi'in, para sahabat, para imam madhab itu tidak level. Kalau memang mereka tidak level, lantas bagaimana Panji Gumilang ini belajar hadis? Dari mana dia belajar hadis? Kalau bukan dari Imam Bukhari Muslim, kalau bukan dari Imam Ahmad dan lain sebagainya. Orang-orang itu adalah orang-orang yang hebat, teman-teman. Yang bagaimana kalau tidak ada mereka? Kalau mereka tidak berjuang demi mengumpulkan hadis-hadis yang sahih, hadis yang palsu, hadis yang lemah, dan mereka tidak membakukannya dan tidak mengajarkan kepada murid-muridnya, dan murid-muridnya itu tidak mengajarkan kepada orang lain, maka terputuslah ilmu Islam itu tidak akan sampai kepada kita. Tapi Panji Gumilang yang belajar ilmu Islamnya dari orang zaman akhir, lahir ke dunia tahun 1900-an, sudah menganggap dia setara dengan para tabi'in. Na'udzubillah min dzalik. Lancang ini kalau menurut saya. Dan dia berfatwa dengan seenak jidatnya dan tidak mengutip sedikit pun dari hadis. Na'udzubillah min dzalik. Masih ada kayaknya dia mau ucapkan kata-kata. Coba kita dengarkan sampai habis. Salah satu dari ini ya, manfaat menjaga jarak itu ya. Contoh kecilnya. Itu perintah ilahi. Menjaga jarak itu perintah ilahi. Gimana saya? Oh gitu. Perintah ilahi katanya, teman-teman. Jadi menjaga jarak itu perintah ilahi. Jadi kalau ada kata-kata Rasul untuk merapatkan saf barisan, itu masih bukan perintah ilahi. Kita tidak wajib taat kepada perintah Rasulullah. Kita tidak patut untuk mengikuti Rasulullah lagi. Memang sudah benar di sini. Apa yang dikatakan oleh Mas Ken Setiawan kemarin, bahwa di sistem akidah, sistem ideologi dari Al-Zaitun ini yang disusupi atau memang ada di situ kepercayaan dari NII, bahwa sistem kenabian masih ada di situ. Jadi Nabi Muhammad wafat, semua apa yang dikatakan Nabi Muhammad sudah tidak berlaku, teman-teman. Karena apa? Ada Nabi barunya. Siapa Nabi barunya? Panji Gumilang. Begitu. Na'udzubillah. Pernah nggak dari kemarin-kemarin kalian mendengar apa yang Panji Gumilang sampaikan berpedoman kepada Al-Hadis? No. Selama saya mendengarkan beberapa ceramah dia yang menyimpang, dia tidak sama sekali mengutip dari hadis Rasulullah SAW. Dia selalu mengagung-agungkan tafsirnya sendiri yang salah. Begitu. Allahu Akbar. Oke.
Dari tadi saya sudah teriak-teriak dan semoga kalian bisa mendapatkan poin yang ingin saya sampaikan, yaitu bagaimana kita menyikapinya. Dan tetap teman-teman, tetap sekali lagi, bagi kalian orang yang mengaku dari Al Zaitun, orang yang selalu berkomentar di video-video saya dan menyatakan pembelaan kepada Al Zaitun, tolong DM Instagram saya, berikan kami akses untuk datang ke situ, dan tolong adakan forum untuk menerima kedatangan orang MUI, orang Muhammadiyah, orang Nahdlatul Ulama untuk dialog ilmiah secara live di markas Al Zaitun langsung. Ya, tolong sampaikan ini.